manfaatkan waktu di sore hari ini untuk memperdalam pemahaman kita, utamanya terkait dengan ilmu hadis. Di hari Selasa ini sudah hadir di samping kiri saya narasumber yang akan memberikan ilmunya kepada kita, beliau Ustadz Mas Duki. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu untuk Ustaz. Amin. Dan selalu bisa membersamai kita dalam acara Risalah Hadis. Amin. Hari ini akan membahas tentang ini masih sekitar anwa'ut tasnif bil hadis. Nah, penjelasannya lah. Itulah. Baik, masih membahas terkait dengan macam-macam penyusunan kitab hadis ya Ustaz ya. Dan untuk Anda para pemirsa, di kesempatan sore hari ini kami juga memberikan waktunya untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti. Dan di segmen pertama ini kita dengarkan penjelasan terkait dengan tema hari ini oleh Ustaz Mas Duki. Silakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTFM, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana berada. Alhamdulillah, dilimpahkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang lalu sudah saya berikan contoh tentang penyusunan kitab hadis. Saya berikan contoh 20 kitab. 20 kitab. Saya tunjukkan kitab-kitabnya. Ada kitab Musnad Ahmad, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Abu Dawud, kitab Tirmidzi, kitab Nasa'i, kemudian kitab Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik, kemudian Darimi. 10 Abu Dawud atau Yalisi. Abu Dawud ada 2, Abu Dawud Al-Sajistani itu yang termasuk kita kutub tis'ah. Kemudian ada Abu Dawud atau Yalisi ini yang tidak masuk dalam kutub tis'ah. Yang 10 Abu Dawud atau Yalisi, dan yang 11 ada kitabnya Imam Daruqutni. Yang ke-12 ada Imam Hakim Al-Stadrak, dan yang ke-13 ada kitabnya Imam Al-Baihaqi Al-Kubra. Dan yang ke-14 ada Sahih Ibnu Hibban. Yang ke-15 ada Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang ke-16 ada Abu Ya'la, ya. Kemudian ada Al-Musannaf Abdul Razak, yang ke-17. Yang ke-18 ada Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan isinya ada 37.000 hadis lebih. Kemudian ada itu Musnad Abu Awanah. Nah, yang ke-20 kemarin sampaikan contoh ada Mu'jam atau Baroni. Tabarani itu punya kitab
Al-Mu'jamul Shaghir, ini satu buku. Dan ada Al-Mu'jamul Awsat. Ini 11 buku, tapi yang ke-11 ini Fahrusat. Kemudian ada Al-Mu'jamul Kabir. Al-Mu'jamul Kabir ini 25 juz beserta Fahrusatnya. Cuma 24 buku karena Fahrusat yang ada yang apa namanya ini satu buku 2 juz ya. Itulah kitabnya Imam Tabarani yang terkenal, yaitu kalau dari Mu'jamul Awsat. Jadi Mu'jam ini, Mu'jam disusun berdasarkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, gitu loh, seperti dalam kamus itu. Itu dalam kamus. Maka misalkan dalam kamus mencari kata-kata akala, ini di depan, misalnya seperti itu. Rokoda berarti huruf ro, itu. Salah berarti huruf sin, belakangnya. Misalkan sobaro berarti sana lagi, nah gitu. Nah, Mu'jam itu juga begitu. Mu'jamul Kabir disusun berdasarkan alif, ba, ta, sa, jim, itu. Tapi nama sahabat yang sebelumnya paling depan didahului dengan hadis berkenaan dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Maka seperti Abu Bakar itu di juz 1 ya. Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan seterusnya seperti itu. Kalau Mu'jamul Awsat ini disusun berdasarkan nama syekhnya atau gurunya Imam Tabarani. Misalkan gurunya yang namanya Ishaq bin Muhammad. Jadi Ishaq berarti di depan. Huruf alif, nah itu. Gurunya misalkan namanya Muhammad, berarti harus ke sana lagi, belakang, gitu. Gurunya namanya Jurat, nah gitu. Misalkan Jurat berarti harus alif, ba, ta, sa, jim. Kalau namanya Salabah, berarti sebelumnya jim, huruf sa. Kalau gurunya atau sahnya namanya Yahya, berarti paling belakang. Nah, itulah. Itu model Mu'jam seperti itu. Model musnad seperti musnad Imam Ahmad ya berdasar tidak berdasar Mu'jam ya. Itu juga berdasar dari nama-nama sahabat. Nah, kalau di Musnad Imam Ahmad ya, yang biasa saya pakai dan penulisan Profesor Ahmad pagi itu 10 buku. Nah, 10 buku. Kalau mencari yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ya pasti paling depan. Itu. Isinya macam-macam. Nah, tidak khusus bab sholat atau bab ini tidak. Itu model musnad seperti itu. Abu Bakar Siddiq dari depan. Saat itu selesai isinya macam-macam tadi. Hadis dijelaskan oleh Umar bin Khattab itu sampai selesai. Dan setelah itu dijelaskan oleh sahabat Utsman bin Affan sampai selesai yang isinya macam-macam. Setelah itu yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib sampai dan selanjutnya itu model musnad Imam Ahmad yang isinya ada 27.000 hadis, 700 sekian hadis seperti itu. Kalau model jami ya isinya bermacam-macam, beda dengan yang musnad Imam Ahmad tadi gitu. Dan jami itu isinya mencakup beberapa
hal, beberapa bab. Ada akidah, ada ibadah, ada doa, ada adab, dan baginya seperti kitab Jami' Sahih Imam Bukhari. Nah itu. Kemudian ada seperti kitabnya Sahih Imam Muslim. Nah itu. Itu kalau mencari misalkan bab Toharoh, ini di depan. Nah, gitu. Seperti itu. Kalau doa biasanya di belakang. Nah, gitu. Dan ada model penyusunan kitab Sunan, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Daruqutni, dan lain-lain. Nah, itu. Maka dalam hadis ini memang sangat politik. Nah, kalau ada perbedaan dalam lafadznya, misalnya seperti itu dikembalikan yang pakai sanad, bukan misalkan ada buku menyebutkan begini dan begitu, yang disebutkan oleh buku itu belum tentu ada seperti yang ada dalam kitab hadis. Maka kalau terjadi perbedaan lafaz itu dikembalikan kepada yang ada dalam hadis. Nah, kadang-kadang yang disebutkan dalam buku, dalam buku itu dalam buku bukan demikian. Misalkan ya dalam bab Bulughul Maram disebutkan idza matabnu adama in qata anhu amaluhu ila min salasatin sedekatin jariyatin wa ilmin yuntafa bihi waladin sholihin yad'ulah. Sebutkan itu riwayat Muslim. Padahal dalam Muslim lafadznya tidak begitu. Nah itu lafadznya itu bukan idza matabnu adam, tapi idza matal insan. Nah, itu. Maka cari dalam Muslim ya, itu tidak ada idza matabnu adam, walaupun maknanya itu sama. Maknanya itu sama antara Ibn Adam dan manusia atau insan tadi, tapi itu kalau terjadi perbedaan dikembalikan pada yang pakai sanad. Sampai contoh misalkan ada hadis yang sebutkan gini, Al-Quran syafi'un usafa'un wa makhilun usaddakun mancalahu amamahu qadahu ilal jannah mancalahu khalfahu qadahu ilan nar. Ini kalau kita baca dalam bukunya Ustadz Munawar Khalil, ada di halaman 46 yang judulnya itu kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam buku tersebut halaman 46 disebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Al-Qur'anu syafi'un musafa'un wa mahilun musaddakun man ja'alahu amamahu qadahu lal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilanar rawahu Ibnu Hibban. Tuh, sebutkan ya merujuknya pada Ibnu Hibban. Ibnu Hibban tidak ada lafaz seperti ini, lafaznya lain. Dalam
kitab Tarhib di juz 2 halaman 349 nomor 11 oleh Imam Al-Mundhiri disebutkan wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu sabiun musaffaun wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar wa Ibnu Hibban fi sahihi. Ini pun sudah beda dengan yang belakang di Tarhib wa man ja'alahu khalfa dhahrihi ya gitu ya. Tapi dalam Mawar Khalil tadi wan ja'alahu khalfahu itu saqahu lanar sama-sama menisbahkan pada Ibnu Hibban. Nah itu dari dalam Ibnu Hibban ada ini Ibnu Hibban juz 1 halaman 331 nomor 124. Akhbarana Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibni Abi Maksad bi Hasan. Ada sana Muhammad Ibnu Ala Ibni Quraib. Ada sana Abdullah Ibnul Ajlah. Anil Ahmas an Abi Sufyan. Nah ini ada salah itu ngan Jabirin anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lafadznya gini, Al-Qur'anu musafaun wa mahilun musaddaqun man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa ja'ala khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Ini dalam Ibnu Hibban juz 1 halaman 331 nomor 124. Ya, artinya dari Jabir dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-Quran diterima syafaatnya. Al-Quran musafaun wa mahilun musaddaqun dan pembela atau saksi yang memberatkan orang yang mengabaikan Al-Quran yang dibenarkan musaddaqun. Man ja'alahu imamahu kalau siapa yang menjadikannya sebagai imamnya qadahu ilal jannah maka yang membawanya ke surga. Man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikannya di belakang punggungnya maka ia akan dorongnya atau menjerumuskannya ke neraka. Hadis Ibnu Hibban juz 1 halaman 331 nomor 124. Maka terjadi perbedaan lafaz dikembalikan yang pakai sanad. Ada hadis yang punya memang Al-Quran sabiun musafaun wa makhilun sadaqun man ja'alahu amamahu qadahu jannah man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi bukan riwayatnya Ibnu Hibban, riwayatnya Imam Tabarani dalam Jamul Kabir juz 10 halaman 198 nomor 10.450. Dia bukan dari Jabir, itu dari Ibnu Mas'ud dan ini hadisnya dhaif karena dan sanadnya ada perawi bernama Arabi bin Badar. Arabi bin Badar. Tentang Arabi bin Badar ini Bukhari mengatakan Qutaibah mendoifkannya. Abu Dawud berkata ya doif. Nasai, Yaqub bin Sufyan dan Ibnu Kharas berkata ya matruk. Daruqutni dan Asy berkata ya matruk. Ini bisa dilihat dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, kitabnya Imam Ibn Al-Asqalani, juz 3 halaman 207 nomor 462. Jadi kalau ada perbedaan kembalikan yang ada sanadnya. Rasa demikian, bukan masalah. Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan sudah 20 kitab yang disampaikan ya Ustaz yang dibahas terkait dengan penyusunan dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana nanti menentukan suatu hadis itu terletak di dalam kitab mana gitu ya Ustaz ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak dan kita nanti akan lanjutkan acara Risalah Hadis di segmen kedua selepas kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa.
Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Quran Surah Al-Furqan ayat 15. Baik, saudaraku pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Mas Duki. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik Ustadz, kita langsung membacakan ya pertanyaan yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah di Karanganyar. Ustadz, apakah jika kita berpuasa Asyura tanpa berpuasa Tasu'a itu tidak sah? Dan apakah puasanya menyerupai orang Yahudi? Karena di kalender saya tanggal 9 Muharram jatuh di hari Selasa 16 Juli hari ini, Ustaz. Jadi kalendernya itu tanggal 10-nya besok. Yes. Nah, itu. Yang pertama dalam melihat kalender itu juga perlu teliti, jangan sampai salah baca. Gitu. Salah baca itu gini, di kalender itu ya, salah satunya Al-Muharram hari apa, dan satu kotaan itu misalkan 7 Juli ya, itu ada beberapa angka gitu. Yang bagian kanan yaitu ya, itu ya biasanya itu hurufnya Arab. Ke tanggal 7 Juli harinya Ahad, bagian kanan atas itu ada angkanya Arab 1, berarti hari Ahad tanggal 1. Tapi bagian bawah dia kiri ya, biasanya ada itu, nah, itu masih belum tanggal 1, satunya tanggal 8, nah, tapi itu angka gedrik itu, gitu. Maka yang dipakai 1 Muharram itu yang dinut adalah yang itu atas kanan itu. Kalau yang bawah kiri angka gedrik yaitu tanggalan Jawa, sasi suro lah gitu. Maka ada yang hari Ahad, yaitu di bagian kanan atas itu tanggal 1 dengan angka Arab itu. Tapi yang ini bagian kiri yang tulisan gedrik ini belum angka 1. Angka 1-nya ada pada hari Senin. Lah yang bawah kiri angka gedrik ini adalah tanggalan Jawa. Jadi ada yang bertanggalan itu tanggal 1 Muharramnya hari Ahad, tapi 1 suronya, 1 suro gitu, itu hari Senin. Maka kalau salah baca yang ditonton yang ini yang bawah kiri, maka akan terkecoh sehingga satunya itu Senin gitu ya, berarti 8-nya itu Senin, 9-nya Selasa, 10-nya Rebu, itu sasi Jawa gitu ya. Yang ada itu tulisan angka gedriknya. Maka coba lihat lagi tanggalan itu. Yang atas kanan itu biasanya ada itu angka Arab, itu yang dipakai hitungan bulan Hijriyah, itu yang dipakai. Nah, itu memang kadang orang bisa terkecoh. Kalau 1 kotaan itu ya angka itu ada tanggalan Masehi gitu ya, ada tanggalan Hijriyah, ada tanggalan Jawa tadi itu Surah Safar, Mulud, Ba'da Mulud dan itu. Kadang ada tambah lagi dengan
angka yang menunjukkan hitungan musim, itu mongso itu juga ada angka. Itu, nah itu maka coba lihat lagi, dilihat lagi yang lihat itu salah baca atau memang seperti itu. Nah itu biasanya yang kanan atas itu angka Arab itu menunjukkan bulan Hijriah, itu yang dipakai. Kemudian kalau puasa tanggal 10 tok itu ya, apakah berpahala atau tidak? Ya berpahala. Jadi dulu sebelum ke Madinah itu wajib puasa tanggal 10, itu wajib. Tapi belum ada puasa Ramadan setelah hijrah ke Madinah, gitu ya. Dan kemudian itu ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah ada kewajiban puasa Ramadan, yang lainnya itu jadi sunnah. Puasa Asyura itu sebelum Muharram jadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Ya sejarahnya gitu. Puasa Ramadan itu, perintah puasa Ramadan itu di Madinah. Nah kemudian setelah puasa Ramadan, kemudian ada namanya Idul Fitri, kemudian Idul Adha, seperti itu. Cuman tentang puasa Muharram yang pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya memang tanggal 10. Tanggal 9 itu belum dilakukan oleh Nabi, baru istilahnya rencana. Maka istilahnya sunnah hamliyah itu ya. Dalam hadis itu dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha qala kanat Quraisyun tasumu Asyura fi jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu yasumuhu falamma hajara ila Madinati somahu wa amara bi siyamihi falamma furida syahr Ramadan qala man sa'a somahu man sa'a tarkahu. Dalam hadis riwayat Muslim 792. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Dan Rasulullah juga berpuasa. Setelah berhijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan menyuruh pada para sahabatnya untuk berpuasa pada hari itu. Kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadan, beliau bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, silakan berpuasa. Dan barang siapa yang ingin meninggalkannya, ada tidak puasa Asyura, silakan tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 792, nomor 113. Dan dalam riwayat lain, sebutkan gini, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu al-Madinata wajada Yahuda yasumuna yauma Asyura fasu'ilu an dzalika wa qalu hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun wa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu fa qala Nabi sallallahu nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Muslim 2 halaman 795. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu mereka tanya oleh Rasulullah tentang hal itu. Maka jawab mereka, hari ini ada suatu hari yang Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa pada hari ini untuk mengagungkannya. Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Dan beliau menyuruh untuk berpuasa Asyura. Hadis Muslim juz 2 halaman 795 nomor 127. Dan puasa 9 ya, tanggal 9 itu istilahnya baru rencana Rasulullah SAW.
dan Mahasiswa Muslim juz 2 halaman 798 nomor 134 sebutkan gini. Anak Billah ibni Umar la'alahu qala anak Billah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW lain baqitu ila qabilin la sumannat tasi'ah. Dalam Muslim juz 2 halaman 798. Dari Abdullah bin Umar, saya juga yang mengatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalau aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku berpuasa hari ke-9 bulan Muharram. Hadis surat Muslim juz 2 halaman 798 nomor 134. Tapi ternyata belum sampai tahun depan sudah wafat. Dan hadis lain dan Muslim juz 2 halaman 798 nomor hadis 133 di nomor kitab, maksudnya nomor judul yang kita siap. Itu sebutkan begini. Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu fa idza kana al-amul mukbir insyaallah sumnal yaumat tasik qala falam ya'til amul mukbilu hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Hadis Muslim juz 2 halaman 798 nomor 133. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Rasulullah SAW berpuasa Asyura yaitu hari ke-10 bulan Muharram dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu adalah suatu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, insya Allah kami berpuasa Tasi'ah, yaitu hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, ternyata belum sampai tahun berikutnya, beliau telah wafat. Hadis Muslim juz 2 halaman 798 nomor 133. Jadi yang sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin itu ada puasa tanggal 10 Muharram. Yang 9-nya tadi Rasulullah baru merencanakan. Maka kalau mau melakukan puasa 9 dan 10 ya boleh. Yang 9 itu namanya sunnah hamiyah, ya, yaitu yang boleh direncanakan oleh Rasulullah. Kalau puasa 10 tak itu juga benar karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu ya. 10 Muharram. Yang itu apa? Panggilannya diampuni dosanya setahun yang lalu. Salah satunya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Membaca 10 kali surat Al-Ikhlas akan dibangunkan istana di surga. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Mohon dijelaskan hadis tersebut Ustaz. Kalau maknanya jelas, berarti membaca surat Al-Ikhlas. Ya, 10 Qul kali. huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali akan dibangunkan istana di surga. Ya. Kalau ditanyakan tentang kesohihan hadisnya, itu perlu dilihat dulu karena itu riwayat Musnad Ahmad. Kalau datang dari Imam Bukhari, misalkan atau Muslim, itu apa? Jelas itu sahih. Dan dia biasanya sebut riwayat Bukhari, itu riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bukan kitab yang lain. Ya. Itu jadi kalau hadis riwayat Bukhari sekian itu maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari. Karena Bukhari tidak punya, bukan hanya punya satu kitab Sahih Bukhari saja, juga punya kitab-kitab yang lain. Maka kalau misalkan hadis riwayat Bukhari di dalam
ada belum mufrad, nah gitu ya. Ada belum mufrad. Ini ya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu. Walaupun riwayat Bukhari, nah itu ya. Tuh. Jadi kan dimaksud hadis Bukhari ya gitu. Maksudnya hadis sahih Bukhari. Nah itu. Tapi kalau hadis kan Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad itu lain dudukannya. Ya ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Kalau tadi ditanyakan kalau maksudnya jelas. Kalau tanya sahihnya ya perlu dilihat lagi nanti. Insya Allah untuk yang ada saya lihat barang siapa membaca surat Ikhlas 10 kali kan bagaikan istana di surga. Kalau dalam Bukhari Muslim kami tidak mendapati yang demikian itu. Kalau yang jelas yang sahih itu barang siapa apakah tidak mampu seorang di antara kalian membaca sepertiga Al-Quran. Nah itu kemudian jaga Nabi ketika Al-Quran surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu sepertiga Al-Quran. Tapi Nabi juga jelaskan baca 3 kali sama dengan khatam, tidak gitu. Itu Nabi menjelaskan ya, dalam hadis sahih itu baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan atau surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau itu ya sebagai ada yang tanyakan tadi untuk perlu saya lihat dulu dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu isinya 27.000 hadis, 700 sekian hadis itu ya. Nah itu tidak disusun bab itu bab salat, bab taharah, bab puasa, bab haji, bukan gitu. Tapi berdasarkan perawi itu sahabat yang meriwayatkannya. Saya rasa demikian. Insya Allah yang akan datang. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya dan semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Dan tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita dalam acara Risalah Hadis hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama. Dan jumpa lagi di Selasa depan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti acara Risalah Hadis. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, serta mohon maaf belum bisa membacakan semua pertanyaan dari para pemirsa. Akhirnya saya Wahid Arifudin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.